Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Kamila Azhara dengan NIM 256120118 dari kelas AB Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 7 yaitu tentang persediaan. Pengendalian persediaan tujuannya itu untuk melaporkan dengan benar dalam laporan keuangan. Yang kedua, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Melindungi persediaan, yaitu pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Kemudian dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan, yaitu pesanan pembelian, kemudian laporan penerimaan, dan faktor pemasok. Pesanan pembelian atau purchase order itu memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Kemudian laporan penerimaan atau receiving report itu harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Tindakan-tindakan pengamanan harus dilakukan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan ataupun karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam, yaitu ada satu, preventif atau pencegahan, yang kedua ada detektif atau mencari kebenaran. Caranya bisa dengan menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas, atau hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam area tersebut. Kemudian cara yang kedua bisa dengan barang berharga tersebut disimpan di dalam lemari yang terkunci, atau biasanya di dalam berangkas, yang hanya orang-orang tertentu yang mengetahui password atau PIN dari berangkas tersebut dan bisa mengaksesnya. Kemudian cara ketiga bisa dengan menggunakan cermin dua arah yang biasanya kita mungkin tahu di gedung-gedung yang memiliki keamanan yang sangat ketat, yang dimana biar tidak terlihat ke dalam gedung tersebut. Kemudian dengan menggunakan kamera, yaitu kamera CCTV, dan yang ketiga itu dengan penjaga keamanan atau security dan lain sebagainya. Laporkan persediaan. Perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun untuk seperti restock atau persediaan untuk awal tahun. Kemudian, pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu akurat. Jadi antara kuantitas persediaan yang dilaporkan ke dalam laporan keuangan itu akurat dan sama. Yang kemudian biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Yang pastinya setiap biaya yang diperoleh harus langsung dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan menggunakan 1 dari 3 asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan itu, yang pertama ada masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Yang kedua, saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Asumsi arus biaya, yang pertama, arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Metode biaya persediaan. Untuk arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya, itu dengan masuk pertama, keluar pertama, atau metode FIFO. Kemudian untuk arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya, itu dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Pada tanggal 10 Mei, pembelian 1 unit biayanya 9.000. Pada tanggal 18 Mei, pembelian 1 unit biayanya 13.000. Pada tanggal 24 Mei, pembelian 1 unit biayanya 14.000. Total dari unitnya ada 3. Total biayanya ada 36.000. Jadi harga rata-rata per unit itu adalah 12.000 karena 36.000 dibagi dengan 3 unit. Jadi 12.000. Yang kedua, asumsikan 1 unit dijual senilai 20.000 pada tanggal 30 Mei. Pertama, pada tanggal 10 Mei unit terjual itu penjualannya 20.000, beban pokok penjualannya 9.000. Laba brutonya 11.000, yaitu pengurangan dari penjualan dengan beban pokok penjualan. Kemudian persediaan akhirnya itu ada 27.000. Dan unit yang belum terjualnya
ada 1 unit seharga 13.000 dan 1 unit seharga 14.000. Kemudian 2 unit itu ditambah. Kemudian pada tanggal 18 Mei, unit yang terjual penjualannya 20.000, beban pokok penjualannya 13.000, laba brutonya itu 7.000, yaitu pengurangan dari 20.000 dengan 13.000. Persediaan akhirnya 23.000, dan unit yang belum terjualnya itu ada 1 unit seharga 9.000 dan 1 unit seharga 14.000, kemudian dijumlahkan. Pada tanggal 24 Mei, unit terjual yaitu penjualannya seharga 20.000, beban pokok penjualannya 14.000, laba brutonya 6.000, yaitu pengurangan dari 20.000 penjualan dan 14.000 beban pokok penjualan. Kemudian persediaan akhirnya itu ada 22.000, dan unit yang belum terjualnya itu ada 1 unit seharga 9.000 dan 1 unit seharga 13.000, kemudian dijumlahkan. Kemudian ada metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu atau spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Contoh, pada tanggal 18 Mei, unit yang terjual itu dengan biaya yang dibebankan pada unit tersebut itu terjual 13.000. Laba brutonya 7.000 dan persediaan akhirnya 23.000. Kemudian ada metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out atau FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli, yang berarti unit yang pertama masuk akan menjadi unit yang pertama keluar. Kemudian persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling terakhir. Persediaan paling terakhir itu adalah unit atau barang yang masuk itu paling terakhir. Kemudian metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Untuk mengetahui biaya rata-rata tertimbang itu menjumlahkan semua beban pokok penjualan yang tersedia di dalam soal. Semisal di dalam soal ini pada tanggal 10, 18, dan tanggal 24. Maka dari itu, di setiap tanggal beban pokok penjualan di setiap tanggal itu ditambah kemudian dibagi menjadi 3 karena ada 3 tanggal yang tersedia dalam soal. Kemudian metode biaya persediaan, pembelian metode FIFO atau first in first out, laporan laba rugi itu penjualannya sebesar 20.000, beban pokok penjualannya sebesar 9.000 pada tanggal 10 Mei. Kemudian laba brutonya sebesar 11.000, pengurangan antara 20.000 dan 9.000. Kemudian laporan posisi keuangannya persediaannya adalah 27.000, yaitu pertambahan dari beban pokok penjualan pada tanggal 18 Mei dan pada tanggal 24 Mei. Kemudian biaya rata-rata tertimbang. Di sini tertera 9.000 ditambah 13.000 ditambah 14.000 dibagi 3. 9.000 adalah beban pokok penjualan pada tanggal 10 Mei, 13.000 adalah beban pokok penjualan pada tanggal 18 Mei, dan 14.000 adalah beban pokok penjualan pada tanggal 24 Mei. Dibagi 3 karena ada 3 tanggal atau 3 hari. Hasilnya adalah 12. Kemudian metodenya itu pertama laporan laba rugi, penjualannya sebesar 20.000, beban pokok penjualannya 12.000 hasil dari perjumlahan dan pembagian tadi. Kemudian laba brutonya adalah 8.000. Pengurangan dari 20.000 dikurang dengan 12.000. Kemudian laporan posisi keuangan itu ada persediaannya sebesar 24.000, yaitu dari 12.000 dikali dengan 2. Kemudian ada metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi 2 jenis, sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual adalah sistem barang dagangan yang sedikit tapi nilainya banyak atau besar. Sedangkan sistem periodik adalah item barang dagangan yang sangat banyak namun nilainya kecil. Contohnya pada tanggal 1 Januari persediaan dengan unit 1.000 biayanya 20.000. Kemudian pada tanggal 4 Januari penjualan 30.000 per unit dengan jumlah unit 700. Kemudian pada tanggal 10 Januari pembelian dengan jumlah unit 500 dan biaya 22.400. Pada tanggal 22 Januari penjualan 30.000 per unit dengan jumlah unit 360.
Kemudian pada tanggal 28 Januari, penjualan 30.000 unit dengan jumlah unit 240. Dan pada tanggal 30 Januari, pembelian dengan jumlah unit 600 dan biaya 23.300. Kemudian metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Biaya ini dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Kemudian metode ini sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang, karena langsung dimasukkan dalam urutan yang sama. Kemudian metode FIFO ini memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Di sini ada contoh dari ayat jurnal dan akun persediaan perpetual atau FIFO. Pada tanggal 1 Januari, dalam persediaan kuantitasnya ada 1000, biaya per unitnya 20,00 dan jumlah biayanya 20.000. Pada tanggal 4 Januari, dalam beban pokok penjualan terdapat kuantitas sebesar 700, biaya per unit 20,00 dan jumlah biayanya 14.000. Dalam persediaan kuantitasnya terdapat 300, biaya per unitnya 20,00 dan jumlah biayanya 6.000. Pada tanggal 4 Januari ini terdapat piutang usaha sebesar 21.000, penjualannya 21.000, beban pokok penjualannya 14.000 dan persediaannya 14.000. Kemudian pada tanggal 10 Januari dalam pembelian kuantitasnya terdapat 500, biaya per unitnya 22,40, jumlah biayanya 11.200. Dalam persediaan kuantitasnya terdapat 300 dan 500, biaya per unitnya terdapat 20,00 dan 22,40. Jumlah biayanya 6.000 dan 11.200. Nah, pada tanggal 10 Januari ini persediaannya sebesar 11.200 dan utang usahanya sebesar 12.200. Kemudian pada tanggal 22 Januari dalam beban pokok penjualan kuantitasnya terdapat 300 dan 60, biaya per unitnya terdapat 20,00 dan 22,40, jumlah biayanya terdapat 6.000 dan 1.344. Dalam persediaan kuantitasnya terdapat 440, biaya per unitnya 22,40 dan jumlah biayanya 9.856. Nah, pada tanggal 22 Januari ini terdapat piutang usaha sebesar 10.800, penjualan sebesar 10.800, beban pokok penjualan 7.344 dan persediaannya 7.344. Kemudian pada tanggal 28 Januari dalam beban pokok penjualan kuantitasnya 240, biaya per unitnya 22,40, jumlah biayanya 5.376. Dalam persediaan kuantitasnya 200, biaya per unitnya 22,40, jumlah biayanya 4.480. Pada tanggal 28 Januari ini juga terdapat piutang usaha sebesar 7.200, penjualannya sebesar 7.200, beban pokok penjualannya 5.376, dan persediaannya sebesar 5.376. Kemudian pada tanggal 30 Januari, dalam pembelian, kuantitasnya terdapat 600, biaya per unitnya 23,30, dan jumlah biayanya 13.980. Dalam persediaan, kuantitasnya itu sebesar 200 dan 600, biaya per unitnya 22,40 dan 23,30, jumlah biayanya 4.440 dan 13.980. Dan pada tanggal 30 Januari juga terdapat persediaan sebesar 13.980 dan utang usaha 13.980. Pada tanggal 31 Januari, yaitu saldo akhir, dalam beban pokok penjualan jumlah biayanya ada 26.720 dan jumlah persediaan pada tanggal 31 Januari itu ada 18.460. Kemudian ada metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut dengan rata-rata bergerak. Di sini ada contoh ayat jurnal dan akun persediaan perpetual dalam rata-rata tertimbang,
yaitu pada tanggal 1 Januari dalam persediaan kuantitasnya terdapat 1000, biaya per unitnya 20,00 dan jumlah biayanya 20.000. Dan di tanggal 4 Januari ini terdapat piutang usaha sebesar 21.000, penjualan sebesar 21.000, beban pokok penjualan 14.000 dan persediaan 14.000. Pada tanggal 10 Januari dalam pembelian kuantitasnya terdapat 500, biaya per unitnya 22,40, jumlah biayanya 11.200 dan dalam persediaannya kuantitasnya itu terdapat 800, biaya per unitnya 21,50 dan jumlah biayanya 17.200. Pada tanggal 10 Januari juga terdapat persediaan sebesar 11.200 dan utang usaha 11.200. Pada tanggal 22 Januari dalam beban pokok penjualan kuantitasnya terdapat 360, biaya per unitnya 21,50, jumlah biayanya 7.740. Dan dalam persediaan, kuantitasnya terdapat 440, biaya per unitnya 21,50 dan jumlah biayanya 9.460. Pada tanggal 22 Januari ini juga terdapat piutang usaha sebesar 10.800, penjualannya sebesar 10.800, beban pokok penjualan 7.740 dan persediaannya 7.740. Pada tanggal 28 Januari, dalam beban pokok penjualan, kuantitasnya terdapat 240, biaya per unitnya 21,50, jumlah biayanya 5.160, dan dalam persediaan, kuantitasnya terdapat 200, biaya per unitnya terdapat 21,50, dan jumlah biayanya terdapat 4.300. Pada tanggal 28 Juni ini juga, terdapat piutang usaha sebesar 7.200, penjualan sebesar 7.200, beban pokok penjualan 5.160 dan persediaan sebesar 5.160. Pada tanggal 30 Januari, dalam pembelian kuantitasnya terdapat 600, biaya per unitnya 23,30, jumlah biayanya 13.980. Dalam persediaan, kuantitasnya terdapat 800, biaya per unitnya 22,85 dan jumlah biayanya 18.280. Pada tanggal 31 Januari yaitu saldo akhir, jumlah biaya pada beban pokok penjualan adalah 26.900 dan jumlah biaya pada persediaan tanggal 31 Januari adalah 18.280 yang dimana pada tanggal 31 Januari juga terdapat persediaan sebesar 13.980 dan utang usaha sebesar 13.980. Kemudian metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Metode ini hanya pendapat yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Kemudian metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B ke dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari persediaannya sebanyak 1.000 unit, biayanya 20.000 per unit. Totalnya 20 juta. Pada tanggal 10 Januari pembelian sebanyak 500 unit dengan biaya 22.400 per unitnya dengan jumlah biaya 11.200.000. Pada tanggal 30 Januari pembelian sebanyak 600 unit dengan biaya 23.300 per unitnya dengan total biaya 13.980.000. Maka dari itu tersedia untuk dijual selama bulan berjalan ada 2.100 unit dan total jumlah biaya dari persediaan dan pembelian ada 45.180.000. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Biaya paling akhir pembelian pada tanggal 30 Januari adalah 600 unit. Biayanya 23.300 per unit dengan total 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian pada tanggal 10 Januari sebesar 200 unit dengan biaya 22.400 dan total biayanya 4.480.000. Nah, berarti persediaan pada tanggal 31 Januari adalah 800 unit
dengan jumlah total biaya 18.640.000. Beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 seperti ditunjukkan sebagai berikut. Persediaan awal pada tanggal 1 Januari adalah 20 juta. Kemudian pembelian yang pertama 11.200.000 ditambah dengan 13.980.000, yaitu totalnya 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari itu berarti totalnya ada 45.180.000. Persediaan akhir pada tanggal 31 Januari adalah 18.460.000. Maka dari itu beban pokok penjualannya totalnya ada 26.720.000. Selanjutnya pada tampilan 6 tentang arus biaya FIFO. Pembelian pada tanggal 1 Januari dengan 1.000 unit dengan biaya 20.000, barang tersedia untuk dijualnya 20 juta, kemudian 1.000 unit dengan biaya 20.000, beban pokok penjualannya 20 juta. Dan kemudian pada tanggal 10 Januari dengan 500 unit dan biaya 22.400, barang tersedia dijual itu ada 11.200.000. Kemudian ini dibagi 300 unit dengan biaya 22.400 dan ke beban pokok penjualan sebesar 6.720.000. Dan total dari beban pokok penjualan itu dari tanggal 1 Januari dan 10 Januari itu ada 26.720.000. Kemudian untuk yang cabang kedua dari tanggal 10 Januari itu ada 200 unit dengan biaya 22.400 ditaruh di persediaan dengan biaya 4.480.000. Kemudian pada tanggal 30 Januari dengan 600 unit dengan biaya 23.300, barang tersedia untuk dijual itu ada 13.980.000. Kemudian ada 600 unit dengan biaya 23.300, di persediaan ada 13.980.000. Jadi total dari persediaan itu ada 18.460.000 dan total dari barang tersedia untuk dijual itu ada 45.180.000. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit tersedia untuk dijual. Metode biaya rata-rata tertimbang. Data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit tersedia untuk dijual dibagi dengan unit tersedia untuk dijual, yaitu 45.180.000 dibagi dengan 2.100 unit sama dengan 21.510 per unit dibulatkan. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Persediaan awal itu 1 Januari 20 juta, pembelian dengan pembelian pertama 11.200 dan pembelian kedua 13.980 dan itu ditambah menjadi 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari totalnya itu ada 20 juta ditambah dengan 25.180 ada 45.180.000. Persediaan akhir 31 Januari itu ada 17.280.000. Beban pokok penjualannya ada 27.972.000. Kemudian membandingkan metode biaya persediaan, FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda, yaitu untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir. Kalau menggunakan sistem persediaan perpetual, yaitu dengan laporan rugi laba parsial, di mana penjualan FIFO-nya 39 juta, biaya rata-rata tertimbangnya 39 juta. Beban pokok penjualan 26.720 untuk FIFO dan biaya rata-rata tertimbangnya 26.900.000. Laba brutonya untuk FIFO 12.280.000 dan untuk biaya rata-rata tertimbang ada 12.100.000. Persediaan pada tanggal 31 Januari untuk FIFO 18.460.000 dan biaya rata-rata tertimbang pada persediaan akhir 31 Januari itu 18.280.000. Kemudian pengaruh dari perubahan biaya atau harga, metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang dengan singkatan WA. Dalam peningkatan biaya harga, beban pokok penjualan jumlah tertingginya ada WA
jumlah terendahnya ada FIFO. Laba brutonya, jumlah tertingginya FIFO, jumlah terendahnya WA. Laba netonya, jumlah tertingginya FIFO, jumlah terendahnya WA. Persediaan akhir barang, jumlah tertingginya FIFO, dan jumlah terendahnya WA. Dalam penurunan biaya harga, jumlah tertinggi dalam beban pokok penjualan ada WA, jumlah terendahnya ada FIFO. Laba bruto, jumlah tertingginya WA, jumlah terendahnya FIFO. Laba neto, jumlah tertingginya WA, jumlah terendahnya FIFO. Persediaan akhir barang, jumlah tertingginya WA, jumlah terendahnya FIFO. Kemudian tentang melaporkan persediaan dalam laporan keuangan, yaitu biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Yang kedua, persediaan itu dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain dari biaya dalam kasus berikut. Pertama, biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan itu tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, kemudian perubahan mode, rusak, usang, dan sebab lainnya. Kemudian tentang penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Yang pertama, jika biaya penggantian suatu barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan tersebut, maka metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah, lower of cost or market, atau LCM, digunakan untuk menilai persediaan. Yang kedua, nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable value dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang dengan biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Kemudian, asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal 1 juta, perkiraan harga jual 800.000, perkiraan beban penjualan 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650.000. Yang dihitung sebagai berikut. Nilai pasar atau nilai realisasi neto sama dengan 800.000 dikurang 150.000. Sama dengan 650.000. Jadi, persediaan akan dinilai sebesar 650.000, yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta, dan nilai pasarnya adalah 650.000. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya, harga pasar, dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Pertama, setiap barang dalam persediaan. Kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Ketiga, persediaan secara keseluruhan. Contohnya barang A sejumlah 100 unit memiliki HP 5 juta, harga pengganti 4 juta, taksiran harga jual barang A 6 juta, biaya penjualannya 500.000. Margin labanya diperkirakan 10%. Berapa nilai persediaan yang seharusnya disajikan di LPK? Jawabnya, batas atas sama dengan harga jual dikurang BP sama dengan 5.500.000. Batas bawah sama dengan BA dikurang ML sama dengan 5.500.000 dikurang 600.000 sama dengan 4.900.000. Harga pasar sama dengan 4.900.000. LCM sama dengan 4.900.000, selisihnya 100.000. Penyesuaian kerugian atas penilaian persediaan. Selanjutnya tentang persediaan di laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Ada beberapa hal juga yang dilaporkan. Yang pertama, metode untuk menghitung biaya persediaan. Ada metode FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. Yang kedua, metode penilaian persediaan. Ada biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Di sini ada laporan posisi keuangan kedai kopi pada tanggal 31 Desember 2016. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas itu dengan biaya 235 juta. Investasi perdagangan atau biaya real itu 420 juta, ditambah penyisihan penilaian untuk investasi perdagangan itu 45 juta. Jadi totalnya 465 juta. Piutang usaha sebesar 305 juta, dikurang penyisihan piutang usaha 12.300.000, maka totalnya 292.700.000. Persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya atau metode FIFO atau nilai pasar itu 120 juta. Selanjutnya tentang pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Contohnya seperti ini.
dalam pengaruh laporan laba rugi, ada yang kurang dalam catatan dan ada yang lebih dalam catatan dalam beban pokok penjualan, laba bruto, dan juga laba neto. Selanjutnya tampilan 10 tentang pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Pada tahun 2015, yang pertama penjualan tahun 2015 sejumlah 980.000. Ini sama baik data benar maupun data tidak benar. Yang kedua, persediaan awal pada tanggal 1 Januari 2015. Persediaan awal sebanyak 55.000, nilainya benar. Yang ketiga ada pembelian selama tahun 2015 sebesar 650.000. Yang keempat, persediaan yang dapat dijual, yaitu dihitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian. 55.000 ditambah dengan 650.000, jadi totalnya 705.000. Yang kelima, persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang benarnya itu 60.000 dan tidak benarnya itu 50.000. Artinya persediaan akhir dicatat lebih kecil 10.000 dari yang seharusnya. Yang keenam ada beban pokok penjualan atau BPP dengan rumus persediaan tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir. Yang benar itu 705.000 dikurang 60.000 sama dengan 645.000. Yang tidak benarnya itu 705.000 dikurang 50.000 dengan total 655.000. Karena persediaan akhir lebih kecil, maka BPP jadi lebih besar. Yang ketujuh, laba bruto, rumusnya penjualan dikurang BPP. Yang benar itu 980.000 dikurang dengan 645.000, totalnya 335.000. Yang tidak benar 980.000 dikurang 655.000, totalnya 325.000. Laba bruto lebih kecil 10.000. Yang ke-8, beban operasi sama dengan 100.000. Yang ke-9, laba neto 2015, yang benar itu 235.000, yang tidak benar itu 225.000. Artinya laba tahun 2015 dilaporkan lebih rendah 10.000 karena kesalahan persediaan. Kemudian B, pada tahun 2016, sekarang efeknya kebalikannya. Yang pertama penjualan 2016 itu sebesar 1.100.000. Kedua, persediaan awal yaitu pada tanggal 1 Januari 2016, yang benarnya itu 50.000 dan yang tidak benarnya itu 60.000. Kesalahan tahun 2015, jadi persediaan awal tahun 2016. Yang ketiga, pembelian itu sebesar 700.000. Yang keempat, persediaan yang dapat dijual, yang benar itu 750.000 dan yang tidak benar itu 760.000. Yang kelima, persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sama-sama dengan jumlah 70.000. Yang keenam, beban pokok penjualan, yang benar itu 680.000 dan yang tidak benarnya 690.000. Kemudian yang ketujuh, laba bruto, yang benarnya itu 420.000 dan yang tidak benarnya itu 410.000. Yang kedelapan, beban operasi itu sejumlah 120.000. Yang ke-9, laba neto 2016, yang benarnya 300.000 dan yang tidak benarnya itu 290.000. Artinya laba tahun 2016 dilaporkan lebih rendah 10.000. Selanjutnya tentang pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Ini ada tampilan 11 yang dimana yang pertama adalah kesalahan persediaan akhir. Kalau persediaan akhir kurang dicatat, nilainya jadi lebih kecil dari seharusnya. Kalau persediaan akhir lebih dicatat, nilainya jadi lebih besar dari seharusnya. Yang kedua, dampak ke persediaan dagang. Persediaan akhir kurang dicatat, persediaan dagang ikut kurang. Persediaan akhir lebih dicatat, persediaan dagang ikut lebih. Yang ketiga, dampak ke aset lancar. Karena persediaan dagang termasuk aset lancar, maka kalau persediaan kurang, aset lancar ikut kurang. Dan kalau persediaan lebih, aset lancar ikut lebih. Yang keempat, dampak ke total aset. Aset lancar berubah, total aset juga ikut berubah. Kurang catat, total aset lebih kecil. Lebih catat, total aset lebih besar. Yang kelima, dampak ke ekuitas pemilik atau modal. Persediaan mempengaruhi laba mempengaruhi modal. Jadi persediaan kurang catat, laba lebih kecil, modal ikut lebih kecil. Persediaan lebih catat, laba lebih besar, modal ikut lebih besar. Selanjutnya tentang analisis dan interpretasi keuangan, yaitu persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah
terjadinya kehilangan penjualan. Kemudian terlalu banyak persediaan juga mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kemudian kelebihan persediaan pun meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kemudian kelebihan persediaan juga meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan atau perubahan selera pelanggan. Selanjutnya tentang perputaran persediaan, yaitu mengukur hubungan antara volume barang yang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Adapun rumusnya yaitu perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Kemudian di sini ada perputaran persediaan PT Matahari Depstore Tbk, yaitu beban pokok penjualan atau BPP pada tahun 2016 sebesar 3.685.279. Tahun 2015-nya sebesar 3.335.638. Ini adalah biaya barang yang dijual selama 1 tahun. Yang kedua, persediaan awal dan akhir 2016 awal tahun sebesar 1.007.811, akhir tahun 995.276. Di tahun 2015 awal tahunnya itu 955.231 dan akhir tahunnya itu 1.007.811. Angka ini menunjukkan jumlah persediaan di awal dan di akhir tahun. Yang ketiga, persediaan rata-rata. Rumusnya persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. 2016 sebesar 1.100.543,5 dan 2015 900.081.521. Ini dipakai karena persediaan berubah-ubah selama tahun berjalan. Yang keempat, perputaran persediaan. Rumusnya beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Pada tahun 2016 3.685.279 dibagi 1.154.3,5 sama dengan 3,7 kali. 2015 3.335.638 dibagi 981.521 sama dengan 3,4 kali. Artinya, tahun 2016 persediaan berputar 3,7 kali dan tahun 2015 persediaan berputar 3,4 kali. Selanjutnya tentang jumlah hari penjualan dalam persediaan, yaitu ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan 365, yaitu dengan rumus jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut. Yang pertama, beban pokok penjualan atau BPP 2016 3.685.279, 2015 3.335.638. Ini adalah total biaya barang yang dijual selama 1 tahun. Yang kedua, beban pokok penjualan harian rata-rata. Rumusnya BPP dibagi 365 hari. 2016 3.685.279 dibagi 365 sama dengan 10.096.000,7 per hari. 2015 3.335.638 dibagi 365 hari sama dengan 9.138.000,7 per hari. Artinya rata-rata biaya barang yang terjual setiap harinya. Yang ketiga, persediaan rata-rata dengan rumus persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Pada tahun 2016 1.100.543,5, 2015 900.081.521 dipakai karena jumlah persediaan tidak selalu sama sepanjang tahun. Yang keempat, jumlah hari penjualan dalam persediaan. Rumusnya persediaan rata-rata dibagi
BPP harian rata-rata. Pada tahun 2016, 1.1.543,5 dibagi 10.096,7 sama dengan 99,2 hari. 2015, 521 dibagi 9.138,7 sama dengan 107,4 hari. Artinya tahun 2016 barang rata-rata tersimpan 99,2 hari sebelum terjual. Tahun 2015 barang-barang rata-rata tersimpan 107,4 hari sebelum terjual. Selanjutnya tentang matahari versus PT Sepatu Bata Tbk. Perputaran persediaan, kalau matahari 3,7, bata 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan, matahari 99,2 hari, bata 195,1 hari. Selanjutnya tentang memperkirakan biaya persediaan, yaitu ada metode retail dan metode laba bruto. Yang pertama ada metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail diterapkan dengan cara seperti berikut. Yang pertama, langkah pertama itu hitung jumlah persediaan tersebut untuk dijual pada biaya atau at cost dan pada harga retail. Yang kedua, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah ketiga, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersebut untuk dijual pada harga retail. Langkah keempat yaitu perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Selanjutnya di tampilan 12 tentang menentukan persediaan dengan metode retail. Di sini kita bisa mengambil saldo awal persediaan pada tanggal 1 Januari ditambah dengan pembelian bersih selama bulan tersebut. Hasilnya kita mendapatkan barang tersedia untuk dijual sebesar 62 juta berdasarkan harga modal dan 100 juta berdasarkan harga jual toko. Langkah kedua, menghitung rasio biaya terhadap harga retail. Langkah kedua adalah mencari tahu beberapa persen sebenarnya nilai modal kita jika dibandingkan dengan harga jual. Caranya, bagi total biaya dengan total harga retail 100 juta dengan 62 juta. Ditemukan hasilnya adalah 62%. Maka dari itu artinya dari setiap barang yang kita pajang 62%-nya adalah nilai modal kita. Langkah ketiga, menentukan persediaan akhir pada harga retail. Selanjutnya kita cari tahu beberapa sisa barang yang masih ada di rak toko pada akhir bulan Januari tersebut. Kita kurangi total barang tersedia yaitu 100 juta dengan total penjualan yang sudah terjadi yaitu 70 juta. Maka dari itu didapatlah persediaan akhir pada harga retail sebesar 30 juta. Ini adalah nilai barang yang tersisa jika dihargai dengan harga jual. Yang keempat adalah menaksir persediaan akhir pada harga biaya. Langkah terakhir adalah mengubah nilai harga jual tadi kembali menjadi nilai modal agar bisa dicatat di laporan keuangan. Caranya, kalikan sisa barang yaitu 30 juta dengan rasio 62% yang sudah kita hitung awal. Hasil akhirnya estimasi persediaan akhir berdasarkan biaya adalah 18.600.000. Selanjutnya tentang metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto itu diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hitung jumlah persediaan yang tersedia untuk dijual pada biaya atau at cost. Langkah kedua, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Yang ketiga, menghitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersebut untuk dijual. Selanjutnya ada tampilan 13 yaitu tentang memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto. Di sini kita bisa mengambil langkah pertama, menghitung barang tersedia untuk dijual, yaitu pertama kita harus tahu total dari stok yang siap dijual awal bulan.
Caranya dengan menjumlahkan stok awal persediaan pada tanggal 1 Januari sebesar 57 juta dengan pembelian bersih selama sebulan tersebut sebesar 180 juta. Maka didapatlah total barang tersedia untuk dijual senilai 237 juta. Langkah kedua, menghitung perkiraan laba bruto. Kita tahu total penjualan di bulan Januari adalah 250 juta, namun angka ini masih mengandung keuntungan atau margin. Di sini kita menggunakan asumsi margin laba misalnya 30%. Jadi kita hitung labanya 30% dikali 250 juta sama dengan 75.000. Angka ini adalah perkiraan keuntungan dari penjualan tersebut. Langkah ketiga, menghitung perkiraan harga pokok penjualan atau HPP. Setelah tahu labanya, kita bisa mencari tahu berapa sebenarnya harga modal dari barang yang sudah terjual tadi. Caranya, total penjualan sebesar 250 juta dikurangi perkiraan laba sebesar 75 juta. Didapatkan perkiraan harga pokok penjualan sebesar 175 juta. Ini adalah nilai modal barang-barang yang sudah keluar dari gudang. Kemudian langkah keempat, menaksir persediaan akhir. Langkah terakhir adalah mencari tahu berapa sisa barang yang masih ada di gudang. Caranya, total barang tersedia untuk dijual di langkah 1 yaitu 237 juta dikurangi dengan modal barang yang sudah terjual di langkah ketiga yaitu 175 juta. Jadi hasilnya perkiraan persediaan pada 31 Januari adalah sebesar 62 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.